Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Ruri Hermia Oktavia, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang budget biaya administrasi dan budget penjualan. Mari disimak ya teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Penjelasan pertama adalah budget biaya administrasi. Apa sih budget biaya administrasi? Budget biaya administrasi atau administration expense budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau selama periode tertentu yang akan datang dan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Pembahasan kedua pada video ini adalah kegunaan budget biaya administrasi. Kegunaan budget biaya administrasi terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawas kerja, di mana masing-masing perusahaan memiliki pedoman dan pengkoordinasian serta pengawasan pada budget biaya administrasi. Selanjutnya, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya, budget biaya penjualan. Biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan serta biaya-biaya lain yang erat berhubungan dengan kegiatan penjualan. Yang termasuk dalam biaya anggaran penjualan: 1. Biaya untuk para tenaga penjual, yang kedua biaya pengangkutan, yang ketiga biaya perjalanan, biaya iklan, biaya gaji, biaya penyusutan alat-alat dan biaya administrasi penjualan, biaya asuransi dan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan budget penjualan secara umum dan secara khusus. Secara umum, budget penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran terbagi menjadi 5. 1. Rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, sebagai standar biaya yang termaksud dalam kelompok biaya pemasaran yang telah diterapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi dirasakan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan, seperti keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, seperti penjualan tahun-tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, fasilitas lainnya. Selanjutnya, proses penyusunan budget terbagi menjadi 3. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap, biaya yang jumlahnya akan tetap sama atau tidak berubah walaupun jumlah barang yang diproduksi berubah. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang perubahannya ditentukan dan juga tidak ditentukan oleh besar kecil operasional perusahaan. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang perubahannya ditentukan dan juga tidak ditentukan oleh besar kecilnya operasional suatu perusahaan. Selanjutnya terdapat contoh budget biaya administrasi. PT Indofood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan merupakan perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sedang menyusun anggaran administrasi untuk tahun 2020 dengan data triwulan 1 sampai triwulan 4. Jumlah produk Indomie 9.500 dan produk kue 6.500. Anggaran biaya administrasinya: gaji pegawai per bulan 2.500.000, biaya depresiasi per tahun 10 juta, biaya alat tulis per bulan 750.000, dan biaya listrik dan air per bulannya 250.000. Maka
Jumlah biaya administrasi pada PT Indofood dapat kita lihat di tabel ini. Gaji pegawai dengan jumlah 30 juta, produk Indomie 17.812.500, produk kue 12.187.500, depresiasi 10 juta, produk Indomie 5.937.000, produk kue 4.062.500, alat tulis 9 juta, produk Indomie 5.343.750 dan produk kue 3.656.250 rupiah. Sedangkan di listrik dan air dapat 3 juta, produk Indominya 1.781.350 dan produk kuenya 1.218.750. Maka dengan jumlah 52 juta dan produk Indominya 30.875.000 dan produk kue 21.125.000. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, cara menghitung gaji pegawai selama 1 tahun. Di soal sebelumnya, gaji pegawai per bulan sebesar 2.500.000. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan. Jumlahnya adalah 30 juta. Dan untuk produk Indomie, cara menghitungnya 9.500 terdapat dari jumlah triwulan 1 sampai triwulan 4. Lalu kita bagi 16.000. 16.000 dari mana? 16.000 adalah jumlah dari produk Indomie dan produk kue selama triwulan 1 sampai triwulan 4. Lalu kita kalikan dengan 30 juta. Maka totalnya adalah 18.750.000. Dan untuk menghitung produk kue juga sama. Nah, untuk produk kue jumlah triwulan 1 sampai triwulan 4 sebesar 6.500. Lalu kita bagi dengan 16.000 dan kita kalikan 30 juta. Totalnya adalah 12.187.500. Dan untuk cara menghitung depresiasi selama 1 tahun, di soal sebelumnya depresiasi selama 1 tahun sebesar 10 juta. Maka ini tidak usah kita kalikan 12 bulan ya teman-teman, karena depresiasinya sudah terhitung selama 1 tahun. Nah, kita hitung aja nih produk Indominya sama seperti tadi, namun dikalikan 10 juta dengan depresiasinya selama 1 tahun. Maka pada produk Indomie totalnya sebesar 5.937.500 dan pada produk kue sebesar 4.062.500. Dan untuk alat tulis selama 1 tahun, di soal sebelumnya alat tulis selama per bulan adalah sebesar 750.000. Lalu kita kali 12 bulan, maka jumlahnya adalah 9 juta. Dan untuk produk Indomie, cara menghitungnya sama ya seperti tadi, namun dikalikan dengan 9 juta karena alat tulisnya totalnya 9 juta. Maka produk Indomie jumlahnya adalah 5.343.750 dan produk kue jumlahnya 3.656.250. Dan untuk menghitung listrik dan air juga sama. Di soal sebelumnya listrik dan air per bulannya 250.000, maka kita kalikan 12 bulan. Jumlahnya adalah 3 juta. Dan untuk produk Indomie cara menghitungnya juga sama ya, namun dikalikan dengan jumlah listrik dan air sebesar 3 juta. Maka totalnya pada produk Indomie 1.781.250 dan pada produk kue sebesar 1.218.750. Nah, begitu cara menghitungnya. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Selanjutnya silakan teman-teman simak soal latihannya. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.